Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan Piala Asia U17 antara Indonesia versus Korea yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 2 klasmen grup C di bawah Yaman, karena Yaman di pertandingan pertama mereka berhasil meraih kemenangan atas Afghanistan dengan skor 2-0. Jadi untuk sementara ini Yaman berada di peringkat nomor 1 karena mereka unggul dari segi selisih gol dari Indonesia. Tapi tentu saja kemenangan Indonesia atas Korea Selatan merupakan kemenangan yang sangat spesial bagi para pemain dan juga tentunya bagi kita semua yang merupakan supporter dari timnas Indonesia. Karena kita sama-sama tahulah bahwa Korea adalah tim yang diunggulkan di Piala Asia dan mereka bahkan adalah salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara dan tentunya lolos ke Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan November tahun ini. Jadi tentu kemenangan Indonesia merupakan kemenangan berkat kerja keras dari para pemain yang pantang menyerah di atas lapangan dan jatuh bangun pada saat memang Korea Selatan bermain terbuka seperti biasanya dan juga selama 97 menit terus menyerang dan menggempur pertahanan dari timnas Indonesia. Dan memang kalau kita melihat statistik dari pertandingan ini dan kita tidak melihat skor akhir, artinya kita hanya melihat statistik, ya tentu yang menang adalah Korea karena mereka unggul segalanya. Mulai dari penguasaan bola alias ball possession, dari total peluang yang mereka ciptakan sampai peluang yang berbahaya, dari total passing dan juga dari total passing yang akurat sampai juga sepak pojok dan juga tendangan bebas. Tapi jika kita kemudian melihat hasil akhirnya, maka yang menang adalah Indonesia. Ya inilah sepak bola teman-teman. Artinya tim yang lebih lama menguasai bola dan juga lebih banyak menciptakan peluang itu bukan berarti adalah tim yang akan meraih kemenangan. Tetapi tim yang bisa bermain secara disiplin dan kompak di atas lapangan dan tentunya pantang menyerah dan juga dengan kepercayaan diri yang baik punya peluang untuk bisa menahan gempuran dan tentunya mencuri sebuah kemenangan, dan itu yang terjadi di pertandingan semalam. Dan jujur teman-teman, saya kira kemungkinan pertandingan semalam itu akan berakhir dengan hasil imbang, yang juga saya katakan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa jika Indonesia bisa mendapatkan 1 poin pun, maka 1 poin tersebut akan terasa seperti 3 poin alias sebuah kemenangan. Karena kita juga sudah tahu bahwa pembinaan pemain usia muda di Korea itu jauh lebih maju daripada di Indonesia. Ya kan? Kita semua tahu, bahkan mereka ada kompetisi regular, kompetisi full competition di usia muda. Kalau kita kan belum ada. Kita ada yang namanya EPA, Elite Pro Academy, tapi kan sistemnya kayak mini turnamen gitu. Jadi beda lah. Namun berkat dukungan dari PSSI dan juga tentunya pemerintah, ya, karena beberapa kali juga timnas Indonesia U17 itu menjalani TC, ya kan, jadi para pemain dipersiapkan secara baik sehingga di atas lapangan kita melihat para pemain staminanya gak menurun. Bahkan dari segi fisik juga mereka kuat untuk meladeni permainan agresif dari para pemain Korea. Karena kita tahu Korea adalah tim yang mengandalkan speed and power, seperti yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini. Artinya mereka akan bermain cepat, high tempo, speednya luar biasa, power, wah fisiknya kuat. Maka itu para pemain kita sulit juga melakukan counter pressing. Dan jika teman-teman perhatikan jalannya pertandingan semalam itu, memang kita melihat Indonesia bermain dengan skema bertahan, tapi sebetulnya bukan parkir bis. Karena mid block yang dilakukan oleh para pemain itu justru yang menyulitkan para pemain Korea untuk bisa mengandalkan direct passing. Maka itu mau tidak mau para pemain Korea harus mendekati dulu area pertahanan kotak penalti Indonesia, baru kemudian memberikan final pass. Dengan demikian mereka juga akan semakin sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya dengan hasil sebuah gol. Maka itu juga teman-teman perhatikan para pemain Korea tampak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk syuting. Maka itu dari total 21 atau 25 peluang yang mereka ciptakan, hanya 5 yang on target dan 2 diantaranya terkena mistar. Bahkan kiper timnas Indonesia ini Dava, dia hanya melakukan 1 save di babak kedua. Ya artinya sebetulnya sistem yang dipilih oleh Nova Arianto ini tidak salah juga, yaitu meminta para pemain fokus
dalam bertahan, tapi mulai dari lini tengah, mid block, jadi middle block. Bukan artinya parkir bis tunggu dekat kotak penalti. Kalau menunggu dekat kotak penalti, wah itu sangat beresiko. Karena jika menunggu dekat kotak penalti, maka para pemain Korea akan juga mencoba melepaskan tendangan dari jarak jauh yang mereka hanya lakukan 2 kali sepanjang jalannya pertandingan ini, karena mereka dari tengah itu sudah diganggu. Nah, tapi kita melihat juga para pemain kita melakukan beberapa kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Korea. Jadi jika teman-teman perhatikan, ada 5 peluang yang berbahaya yang diciptakan oleh para pemain Korea itu memanfaatkan kesalahan dari para pemain kita. Nah, ini yang selalu saya katakan bahwa jumlah kesalahan itu harus dikurangi. Cuma memang dalam hal ini juga para pemain Korea sulit untuk bisa mencetak gol. Mereka punya masalah juga dalam finishing. Padahal secara permainan memang mereka luar biasa. Ya set lah istilahnya kan. Cepet lah. Ya kan, memberikan passing, melakukan terobosan ke dalam kotak penalti. Waduh, bahkan shape mereka ya, bentuk mereka dalam menyerang itu, wah ngeri banget tuh kalau mau dilihat. Bisa ada sampai 5 pemain yang ikut menyerang. Dan pada saat bertahan juga mereka luar biasa. Karena mereka dengan mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, sudah bisa langsung melakukan blocking di tengah. Tapi sekali kan lewat itu. Mirza, lewat itu. Kalau nggak salah menit ke-14. Dia dapat terupas. Nah, ini yang selalu saya katakan. Kalau bisa, dari peluang pertama atau ya mungkin kedua, sudah harus bisa mencetak gol. Sayang juga itu Mirza tidak bisa melakukan finishing. Ya inilah yang saya katakan bahwa mental harus kuat. Jadi mental itu berarti para pemain itu harus yakin untuk mengambil keputusan. Nah, saya melihat Mirza ini agak ragu-ragu antara shooting atau coba untuk melewati kiper dari Korea. Dan justru dengan demikian dia ragu dan kehilangan penguasaan bola sehingga memang dia tidak shooting juga itu ke arah gawang Korea. Maka itu dengan mudah kiper Korea bisa menangkap. Nah, artinya hal seperti ini yang kita harapkan tidak terulang di pertandingan selanjutnya. Dan kita juga harus paham teman-teman bahwa sebagai supporter kita perlu rendah hati juga. Ini baru first match. Target sebenarnya belum tercapai. Apa target sebenarnya? Yaitu lolos dari fase grup agar bisa bermain di Piala Dunia U17. Jadi kita juga gak perlu gembar-gembor ya. Kalau kita mau merasa bahagia, oke, wajar. Karena timnas kita berhasil mengalahkan salah satu tim favorit juara di Piala Asia kali ini. Dan tentunya favorit untuk bisa bermain di Piala Dunia U17. Tapi kita harus rendah hati. Jangan nanti kita mengejek para pemain Korea. Jangan seperti itu. Karena para pemain Korea juga bermain secara sportif di atas lapangan. Mereka agak kasar, tapi walaupun mereka memang bermain ekstra agresif, itu Mirza berkali-kali di-press. Nah, artinya nih Mirza juga harus pintar keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Tapi kan Nova Arianto juga tidak memilih strategi bertahan di setiap pertandingan. Namun Nova Arianto sadar bahwa yang dihadapi ini Korea, tim yang memang jauh lebih kuat. Jadi mau tidak mau harus bermain mengandalkan middle block, tahan dulu di tengah. Tapi saya yakin kalau ketemu lawan yang seimbang atau mungkin tentu lebih lemah, ya pasti strateginya akan lebih menyerang. Karena kalau bermain menyerang melawan Korea, wah, sudah cari perkara itu kan. Seperti yang saya katakan itu waktu timnas Indonesia senior tuh main di Australia, saya sudah mewanti-wanti itu sebelum pertandingan, jangan bermain total menyerang. Tapi ternyata pada saat itu Patrick Kluivert memilih strategi total football, yang ada total loss kan. Kalah 5-1 dibantai, kita coba mainnya seperti ketika lawan Bahrain. Belum tentu juga Australia bisa membantai timnas kita ya. Kalaupun menang, saya pikir tipis. Mungkin juga Indonesia bisa menahan imbang. Karena strategi itu sangat penting. Nah, artinya Nova Arianto ini paham. Dia tidak ingin mengambil resiko. Karena yang dia cari itu poin. Jadi, dia tidak mencari gol. Yang penting dapat poin. Tapi bagusnya, para pemain kita itu sebetulnya tidak bertahan total. Coba teman-teman perhatikan. Beberapa kali itu mereka bisa merancang sebuah serangan yang rapi loh. Tapi masalahnya adalah end product. Untuk menciptakan peluang itu sangat sulit. Karena para pemain Korea seperti yang saya katakan, mereka menyerang dan bertahan itu kolektif. Menyerang bisa 5 orang, bertahan itu bisa 6-7 orang. Jadi berat itu bagi para pemain kita. Namun saya melihat para pemain kita tidak mengandalkan yang namanya long ball passing atau crossing. Ini yang saya suka. Umpan-umpan pendek. Walaupun nggak selalu tercapai hasilnya untuk bisa menciptakan peluang. Tapi mereka konsisten memainkan umpan-umpan pendek. Dan itu yang membingungkan para pemain Korea. Karena mereka harus mengejar bola juga. Coba kalau main long ball passing, main crossing, enak bagi mereka. Dan saya melihat crossing-crossing dari para pemain Korea juga tidak menghasilkan peluang yang berbahaya. Namun kesalahan dari para pemain kita itu yang juga memberikan mereka chance untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Mulai dari detik ke-51 tuh. Ada kesalahan, pemain Korea masuk ke dalam kotak penalti, dia shooting tinggi. Ada juga kemudian kehilangan kontrol bola, ya saya lupa siapa nama pemainnya. Kemudian pemain Korea shooting terkena mistar gawang. Jadi jumlah kesalahan ini harus dikurangi. Tapi pada saat para pemain timnas kita juga tidak menyerah, tidak ingin menyerah,
Nah, dari sebuah proses lemparan ke dalam ternyata dapat penalti. Dan sungguh saya sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada penalti. Itu sudah masa injury time. Tapi yang saya suka dari para pemain timnas Indonesia U17 kita, itu sudah dapat penalti, mereka tuh sudah happy banget. Ini artinya apa? Mereka tuh percaya diri, bukan overconfident ya. Tapi mereka tuh percaya diri. Jadi mereka tuh bermain sebagai suatu kesatuan. Ini persatuannya luar biasa di antara para pemain timnas Indonesia U17 kita. Luar biasa. Walaupun tentu penalti memang harus diambil. Miss juga itu sebetulnya Evandra kan. Wah, tapi bagusnya reaksi dia lebih cepat sehingga dia bisa mencetak gol dan membawa timnas Indonesia U17 mendapatkan 3 poin yang sangat penting. Jadi teman-teman, memang di sebuah pertandingan sepak bola, sebuah tim tidak harus juga selalu bermain menyerang dan tidak harus juga selalu bermain bertahan. Tergantung lawannya itu siapa. Nah, sekarang kan Korea Selatan ini tim yang favorit, sudah bisa timnas kita kalahkan, tapi bukan berarti menganggap enteng Yaman, apalagi nanti Afghanistan. Gak bisa. Ini satu kemenangan lagi yang timnas kita perlukan agar bisa lolos dari fase grup. Dan sekarang kan formatnya sudah berbeda. Kalau dulu itu saya ingat formatnya, ya bahkan yang terakhir tuh Piala Asia U17 formatnya timnas, sebuah timnas itu harus lolos minimal sampai semifinal untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi sekarang ini lolos ke perempat final, sudah lolos Piala Dunia. Dan saya suka dengan pelatih seperti Nova Arianto yang low profile. Gak banyak bicara, ya kan, gak banyak gembar-gembor. Bahkan pada saat saya mengundang dia ke sini kan, kita ngobrol di sini, dia bicaranya tenang-tenang saja gitu. Gak banyak memberikan harapan palsu, tapi dia menjelaskan bahwa para pemain kita ini membutuhkan yang namanya jam terbang. Jadi memang TC itu sangat penting, tapi dengan TC yang panjang tersebut ada hasilnya, ya gak? Artinya para pemain kita tidak gampang menyerah dan disiplinnya luar biasa. Maka itu saya harapkan nanti di next match lawan Yaman, timnas Indonesia kita yang penting jangan kalah dan tentunya meraih kemenangan. Kalau gak bisa menang ya dapat 1 poin, kemudian final match itu ya tentu perlu meraih 3 poin untuk bisa lolos. Kalau bisa langsung menang lawan Yaman, tentu 1 kaki timnas Indonesia kita sudah berada di Piala Dunia U17. Dan saya pikir dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Coach Nova Arianto ini membuktikan bahwa sebetulnya dalam sepak bola tidak harus juga tampil menyerang. Ya kan? Buat apa itu ball possession kalau sampai 68%, tapi ternyata Korea mengalami kekalahan. Maka itu juga teman-teman mau menanyakan, apa itu ball possession? Tanyakanlah kepada pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak, yang dengan permainan reaktif, ya kan? Permainan counter attack, permainan fast break, Persib Bandung berhasil menjadi juara musim lalu dan musim ini mereka masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1. Bukan artinya saya fan dari Persib Bandung, enggak. Saya mengatakan secara fakta bahwa sepak bola itu tidak harus sebuah tim itu tampil menyerang. Apalagi pada saat memang para pemain punya batas kemampuan. Nah, jadi pelatih itu harus paham apa batas kemampuan dari para pemain, kemudian mengadopsi filosofi atau juga taktik permainan yang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain untuk bisa membuat tim tersebut tampil konsisten dan meraih hasil akhir yang positif. Jadi teman-teman, kita tunggu pertandingan selanjutnya melawan Yaman yang akan dimainkan pada hari Senin nanti. Kita sebagai supporter jangan kendor support kita. Dan ingat, seperti yang selalu saya katakan, nih timnas Indonesia U17 yang para pemain sedang berada di level akar rumput, yaitu grassroots. Artinya kita perlu memberikan support, jangan menuntut terlalu banyak, ya kan, karena mereka pemain-pemain yang muda yang usianya 16 atau bahkan 15 tahun. Tapi kita perlu memberikan mereka support agar mereka bisa bermain secara tenang di atas lapangan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.